Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini di pekan terakhir bulan Desember tahun 2024 sekaligus sebagai kajian terakhir di tahun 2024, kami ingin mengulang terkait dengan buku Manut Quran Bisa Kaya. Sudah beberapa tahun kami mendampingi Bapak Ibu semuanya lewat kajian-kajian, lewat diskusi, sharing, dan juga materi-materi yang lain yang kami sampaikan kepada kawan-kawan Bapak Ibu lewat grup ataupun secara personal atau secara pribadi. Dan tentunya kami ingin kembali mengulang, kita sama-sama belajar, kita buka kembali catatan-catatan kita, dan insya Allah di tahun depan, tahun 2025, semakin mantap kita untuk menapaki hari esok yang jauh lebih baik. Yang tahun 2024 masih proses untuk memperbaiki diri, jangan lekas berpuas hati dengan apa yang telah diperoleh. Tetapi kita harus senantiasa terus belajar dan bertumbuh untuk senantiasa lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Sebagai catatan kawan-kawan, ketika seseorang sudah diberikan pertolongan oleh Allah, bukan berarti kemudian sudah selesai masa belajarnya. Bukan berarti sudah selesai perjuangannya. Namun justru adalah sebagai langkah awal untuk langkah di hari-hari esok yang jauh lebih baik lagi. Sehingga kami menemui beberapa kawan-kawan yang sudah belajar dan kemudian merasa sudah diberikan banyak kebaikan-kebaikan oleh Allah, kemudian merasa sudah tidak belajar lagi. Sehingga kami mengharapkan di tahun 2025, di tahun depan, kawan-kawan yang hari ini masih aktif, kawan-kawan yang hari ini masih terus belajar, maka niatkan dalam hati untuk tidak pernah berhenti belajar. Kamu tidak pernah membatasi untuk belajar di satu tempat saja, kamu tidak pernah membatasi untuk belajar dengan satu guru saja, tetapi kita terbuka untuk belajar dengan banyak guru dan banyak ilmu. Sampai dengan hari ini pun kami dari teman-teman Manut Quran masih terus belajar, masih terus silaturahmi dengan guru-guru, masih terus menambah kafaah keilmuan yang memang harus kami dapatkan. Karena kami meyakini bahwasanya tantangan ke depan ini menjadi PR untuk kita semuanya. Dan selama kita yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala yang siap hadir memberikan pertolongan kepada kita semuanya, tentunya jalan ke depan akan jauh lebih mudah. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Tema bedah buku kita malam hari ini
yaitu adalah meraih kekayaan berkah dunia akhirat. Bapak, Ibu, kawan-kawan, ketika kita ngomong tentang kekayaan, berbicara tentang kekayaan, maka yang harus menjadi titik poin kita semuanya adalah nilai berkahnya. Karena seberapapun yang nanti kita peroleh, seberapapun yang nanti kita dapatkan, ketika tidak ada berkahnya, maka akan sia-sia. Ketika tidak ada berkahnya, maka tidak akan membawa kebaikan kepada kita semuanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi keberkahan ini menjadi titik poinnya. Sehingga bagaimana cara kita mendapatkan kekayaan itu harus diperoleh dengan cara yang benar, dan kemudian cara menyampaikan atau cara menggunakan kekayaan itu pun harus dengan cara yang benar juga. Jadi cara memperoleh dan cara memanfaatkannya itu juga harus benar. Karena kelak terkait dengan harta, itu akan menjadi pertanyaan. Dan pertanyaannya dua. Dari mana kita dapatkan, bagaimana cara kita memperolehnya, dan juga bagaimana cara kita menghabiskan. Maka penting bagi kita untuk senantiasa mengejar berkahnya. Banyak boleh, yang penting berkah. Ya, sebagai catatan, banyak boleh, yang penting berkah. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, Ustadz-ustadz semuanya, kira-kira apa yang menjadi impian kita semuanya, apa yang menjadi alasan kita semuanya untuk menjadi kaya? Jadi kenapa kita harus kaya? Apakah karena ingin punya tabungan, jadi biar tabungannya banyak, gitu ya? Ataukah karena kita ingin berinvestasi? Karena memang pada dasarnya orang-orang yang kaya itu kenapa makin kaya? Karena mereka berinvestasi. Ataukah dengan kekayaan itu bisa belanja apapun, dimanapun, kemanapun, kapanpun? Atau hanya sekedar ingin mendapatkan tepuk tangan, penghargaan, pengakuan dari orang lain bahwa kita kaya? Ataukah ingin melunasi utang-utang? Jadi dengan kita menjadi kaya, kita bisa terbebas dari hutang dan amanah. Atau hanya sekedar untuk beli rumah, hanya sekedar untuk membeli mobil, bisa haji dan umroh bersama dengan keluarga, bisa liburan bareng keluarga, keliling Indonesia. Ataukah ingin mendapatkan ketenangan hidup? Nah, saya yakin Bapak Ibu kawan-kawan semuanya tentu masing-masing punya alasan. Dan alasan antara satu dengan yang lain ini tentu berbeda. Dan alasan inilah yang nanti akan menjadikan rangkaian-rangkaian doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ingin kaya? Karena kita ingin berinvestasi. Karena kita ingin membeli rumah, membeli mobil. Karena kita ingin haji dan umroh bareng keluarga. Dan lain sebagainya. Tentu masing-masing kita punya alasan. Dan apapun alasannya, selama semua disandarkan kepada Allah, maka itu diperbolehkan. Jadi selama kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu diperbolehkan. Dan sebagai bentuk bahwasanya kita bersandar
hanya kepada Allah, maka tentu kita harus mengikuti apa yang menjadi pedoman hidup kita. Yang sudah Allah cantumkan di dalam yang sudah Allah tuliskan di dalam Al-Quran, yang sudah disampaikan melalui Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekali lagi, apapun keinginan kita, apapun impian kita terkait dengan kekayaan, dan itu menjadi alasan untuk kita, dan itulah yang kemudian menjadi rangkaian dari doa-doa kita semua. Nah, inilah yang menjadi dasar bahwasanya memang kita harus berpedoman kepada Al-Quran. Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Sangat menarik redaksi ini. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, ini adalah kitabnya Al-Quran, la raiba fi, yang memang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Allah sudah sampaikan bahwa ini tidak ada keraguan di dalamnya. Maka bagi kita semuanya yang kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman, menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk, sebagai jalan hidup untuk kita semuanya, maka kita pun juga tidak boleh meragukan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka sebagai bentuk kita meyakini isi Al-Quran, yang kemudian kita baca, kemudian kita pahami, kemudian kita amalkan, kemudian kita sampaikan. Baca, pahami, amalkan, sampaikan. Ini sebagai bentuk bahwasanya kita menggunakan Al-Quran sebagai pedoman dan kita tidak ada keraguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Kita lanjut. Kemudian ada juga Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka juga tidak bersedih hati. La khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak takut dan juga tidak bersedih hati. Maka bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, yang ada dalam diri mereka adalah keberanian menatap hari esok yang jauh lebih baik lagi. Kenapa? Karena sudah punya pedoman, sehingga tenang. Kalau teman-teman belajar, kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai pegangan hidup, maka kemudian menjadi tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih hati. Harusnya begitu. Maka bagi yang suka baca Quran, suka berinteraksi dengan Quran, kok di dalam hatinya masih ada rasa takut, di dalam hatinya masih ada rasa sedih, maka kemudian coba cek. Apakah betul sudah benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Sehingga kita mengikuti petunjuknya Al-Quran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW sampaikan, Khairun nasi anfa'uhum linnas. Yang artinya kalau kemudian kita menggunakan salah satu petunjuknya di Al-Quran, kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kita harus menjadi khairun nas, yaitu sebaik-baik manusia. Siapa itu? Yaitu adalah orang yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Artinya dirinya itu bisa bermanfaat. Ucapannya bermanfaat, perilakunya bermanfaat,
tingkah lakunya bermanfaat, ringan tangan dan sebagainya bagi orang lain. Sehingga orang itu merasa nyaman ketika dekat dengan orang-orang seperti ini dan merasa kehilangan ketika ditinggalkan. Ya, jadi sekali lagi, ya salah satu rangkaiannya adalah kita menjadi sebaik-baik manusia. Oke. Nah, tentunya kalau kemudian kita ingin menjadi sebaik-baik manusia yang kemudian bisa memberikan manfaat kepada manusia lain atau pada orang lain, maka kita tentu harus punya pedoman. Apa tadi pedomannya? Yaitu adalah Al-Quran. Dan kemudian ditambah dengan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini ada sebuah gambar ya, ilustrasi seorang yang kehabisan tiket ingin menonton bulu tangkis. Nah, karena saking inginnya melihat pertandingan itu, akhirnya beliau punya cara. Yaitu apa? Yaitu beliau menggunakan tangga. Dia kumpulkan banyak tangga, kemudian ditumpuk-tumpuk seperti itu, seperti di gambar ya. Dia tumpuk, 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 sampai akhirnya sudah menjadi tinggi dan dia bisa naik ke tumpukan tangga itu dan bisa melihat ke balik tembok. Cuman kalau kita perhatikan gambar ini sesuatu ada yang aneh. Kenapa? Kenapa gambar ini? Kenapa tangga-tangga yang dikumpulkan ini harus menggunakan banyak tangga? Sedangkan kalau dia mau menggunakan satu tangga saja, digunakan dengan cara yang benar, ini bisa untuk melihat ke balik tembok ya. Nah, jadi sebenarnya Allah sudah menyiapkan banyak fasilitas untuk kita semuanya, namun banyak manusia yang tidak paham terhadap potensi fasilitas tersebut. Jadi Allah sudah siapkan fasilitasnya, namun banyak di antara kita yang belum paham bagaimana cara menggunakan fasilitas itu, ya, potensi fasilitas yang Allah berikan. Ya, banyak orang yang kemudian hanya belajar saja, tapi tidak praktek. Belajar tidak praktek, belajar tidak praktek. Hanya mengumpulkan amalan-amalan-amalan. Ketemu satu ustadz, ustadz minta amalannya dong. Ketemu ustadz lain, ustadz minta amalannya dong. Ketemu kiai satu, minta amalannya. Kiai dua, minta amalannya. Sehingga amalan-amalan itu dia kumpulkan. Karena bisa jadi dari satu ustadz, dari satu kiai, ketika betul-betul diamalkan ilmunya itu, bisa jadi bisa memberikan pertolongan. Namun ketika kita tidak bisa manfaatkan itu, ya akhirnya seperti gambar ini, ya kan? Ini seolah-olah kalau kita ngelihat, ya mungkin bisa tertawa sendiri kitanya, ya. Kenapa dengan cara seperti ini, gitu ya? Tapi it's okay, ya. Apapun itu, kita belajar dari sini, ya. Ya. Nah, kaitannya dengan manut Quran apa? Ya, kaitannya dengan manut Quran apa? Ya, jadi manut Quran itu terbangun dari tiga pondasi. Yang pertama adalah niat yang benar. Niat yang benar itu bagaimana? Dalam hidup kita ini, kita harus punya cita-cita. Kita harus punya impian untuk bisa menjadi sebaik-baik manusia tadi. Khairun nas. Nah, apa yang dilakukan untuk bisa menjadi sebaik-baik manusia? Ya, tentunya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Dimulai dari mana? Ya, dimulai dari niat tuh. Ingin ngebantu banyak orang, ingin memberikan manfaat kepada banyak orang, semua dimulai dari niat yang benar.
Ya, dimulai dari niatnya dulu. Yang kedua, setelah niat adalah mindset. Mindsetnya juga harus benar. Cara pandang kita ketika melihat suatu keadaan, suatu kondisi, maka ini harus benar. Karena ketika seseorang dihadapkan dengan persoalan yang sama, dengan masalah yang sama, itu bisa jadi satu orang dan orang yang lain itu akan berbeda. Tergantung apanya? Tergantung responnya. Bagaimana dia cara merespon. Sama-sama diberikan ujian sama Allah. Yang satu bisa tenang, yang satu bisa sabar, yang satu tidak. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah responnya. Nah, dari mana respon itu didapat? Yaitu dari mindsetnya. Dari mana mindset itu diolah? Yaitu dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia dengar, dari apa yang dia rasakan. Ya, maka ketika orang-orang yang senantiasa terus belajar dan bertumbuh, mindsetnya tentu akan menjadi baik. Karena mindset itu seperti teko. Teko itu akan mengeluarkan susu manakala teko itu diisi air susu. Teko akan mengeluarkan teh manakala teko itu diisi dengan air teh. Teko akan mengeluarkan kopi manakala teko itu diisi dengan air kopi. Begitu juga teko akan mengeluarkan air comberan manakala teko itu diisi air comberan. Jadi terkait dengan tergantung dari apa yang dimasukkan ke dalam otak. Apa yang dimasukkan dalam pikiran. Dan itu nanti sekali lagi berpengaruh terhadap respon. Maka seringkali ketika teman-teman belajar, kemudian merasa rendah diri, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Saya termasuk orang yang nggak punya usaha. Jangankan buat modal, buat makan saja susah. Atau merasa bahwa hidup saya ini makin makin susah, Pak. Makin belangsak hidup saya. Rezekinya makin seret. Dan sekali lagi, itu semua berawal dari mindset. Maka bagaimana cara kita untuk berubah menjadi mindset yang benar tadi? Ya kita masukkan hal-hal yang positif ke dalam otak kita. Ya. Jadi niat yang benar, mindset yang benar, maka yang berikutnya adalah action yang benar. Niat yang benar diikuti dengan mindset yang benar, maka akan dilanjutkan dengan action yang benar. Ketika tiga hal ini sudah digabung menjadi satu, ada dalam diri seseorang, maka tentunya dilanjutkan dengan istiqomah dan tawakal. Ya, jadi kemudian dilanjutkan dengan istiqomah dan tawakal. Nah, kita akan jabarkan apa yang tadi sudah kita nyebutnya trilogi Manut Quran kalau tadi ya, trilogi Manut Quran. Kita akan jabarkan dari tiga itu menjadi tujuh. Apa saja itu? Yang pertama adalah niat. Maka milikilah niat yang besar dan ikhlas karena mengharapkan ridho Allah. Niat untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Apapun kondisi kita, bagaimanapun saat ini kondisi kita. Apa yang bisa kita bantukan untuk orang lain, ya itu kita lakukan. Ya itu kita kerjakan. Sebisa mungkin. Ya sekali lagi, niat yang besar dan ikhlas untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu. Yang kedua, berikanlah input yang benar ke dalam otak karena akan berpengaruh pada mindset. Jadi niat yang benar, mindset yang benar. Maka bagaimana kita punya mindset yang benar? Maka diberikan input yang positif, input yang benar ke dalam otak karena akan berpengaruh pada mindset. Jadi apapun hal positif ini yang kita masukkan dalam otak kita.
Yang ketiga adalah ibadah. Ini sudah mulai masuk ke action. Jadi action yang pertama adalah ibadah. Jadi lakukan ibadah dengan benar, yaitu dengan menjalankan 7 ikhtiar langit. Jadi kalau di Manut Quran itu ada istilah 7 ikhtiar langit. Ya, nanti teman-teman Bapak Ibu sudah bisa dibuka kembali di bukunya. Ya, ada tentang materi 7 ikhtiar langit dan bahkan kami memberikan checklistnya selama 40 hari. Kemudian yang keempat apa itu? Itu adalah ikhtiar. Jadi lakukan ikhtiar yang terbaik semaksimal yang bisa kita kerjakan. Jadi setelah ibadah teman-teman ikhtiar, gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar diam diri saja, tapi dilanjutkan dengan ikhtiarnya. Ya. Yang selanjutnya kita akan bedah yang terkait dengan ibadah tadi ya. Yang 7 ikhtiar itu apa saja? Teman-teman nanti boleh dibuka kembali di bukunya ya. Yang pertama adalah perbaiki sholatnya, baik dari sisi kualitas dan juga sisi kuantitas. Yang kedua, tahajudnya. Yang ketiga, infak subuhnya. Yang keempat, sholat duhanya. Yang kelima, istighfar dan sholawatnya. Yang keenam, baca Qur'annya. Dan yang ketujuh, silaturahmi. Kemudian doa ya setelah ikhtiar, kemudian doa. Yakinlah bahwa setiap doa akan diijabah oleh Allah. Maka rangkaian-rangkaian doa ini harus dengan penuh keyakinan kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawakal. Pasrahkan segala hasilnya ini hanya kepada Allah. Kemudian istiqomah, senantiasa melakukan dengan komitmen dan penuh konsekuensi. Inilah rangkaian 7 ikhtiar langit tadi. Ada mindsetnya, ada niatnya, ada mindsetnya, kemudian di action itu ada ibadahnya, ada ikhtiarnya, ada doanya, ada tawakal, kemudian istiqomah. Dan ini semua ketika dijalankan dengan benar, maka mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sukses ya dan juga berkah. Ya, jadi teman-teman kan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut. Nah, oke. Nah, sekali lagi kita kembali ke awal tadi bahwasanya Al-Quran ini Allah turunkan tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba. Maka kemudian kita kan coba praktek ya, teman-teman kita coba praktek. Kita sedikit ambil satu ayat ya di dalam Al-Qur'an yaitu di Quran surah At-Talq ayat 7. Nanti bagaimana cara kita untuk menjadikan ayat ini, Quran ini betul-betul menjadi pedoman dalam hidup kita, betul-betul menjadi panduan dan panutan dalam kehidupan kita untuk meraih keberkahan, kekayaan dalam hidup. Ya, oke, coba kita perhatikan di Quran surah At-Tolak ayat yang ke-7 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, liunfik dzu sa'atin min sa'ati, jadi memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan uaman qudira alaihi, dan juga orang yang sedang disempitkan rezekinya, rizkuhu,
Fal yunfik mimma atahullah. Hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah Allah berikan. Ya, di sini ada dua golongan ya. Golongan yang pertama yaitu adalah orang yang diberikan kemampuan oleh Allah, dan yang kedua golongan yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua-duanya diperintahkan oleh Allah hendaklah untuk memberikan nafkah, hendaklah untuk berinfak dari harta yang telah Allah berikan. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang telah Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Dan Allah ini ngerti, Bapak Ibu kawan sekalian, ya, paham bahwasanya orang yang termasuk disempitkan itu sebatas sejauh mana batasannya. Tentu semua sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap kemudian seseorang masih bisa memberikan nafkah dari harta yang telah Allah berikan. Karena Allah tidak memberikan beban. Dan kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ayo, sekarang kita akan baca bersama-sama. Mic-nya teman-teman boleh, Bapak Ibu kawan-kawan boleh dibuka ya. Kita akan baca bersama-sama ayat ini ya. Quran surah At-Tolak ayat yang ke-7. Ya, kita yakini bahwa ini adalah perintahnya Allah, ini dari Allah, dan sekaligus ini ngejawab dari persoalan-persoalan kita semuanya. Dan ketika kita meyakini itu, kemudian kita baca, kita pahami, kita praktekkan, dan juga kita sampaikan kepada orang lain. Ya, oke, saya akan baca, kemudian nanti Bapak Ibu, kawan-kawan, semuanya mengikuti ya ayat ini. Oke. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Ya, Bapak Ibu, kawan-kawan, diikuti. لينفق ذو سعة من سعته. Ya, saya ulang lagi. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Yuk, semuanya. لينفق لينفق ذو ذو سعة سعة من من سعته. Ya, yuk coba kita ulang biar bareng-bareng ya, biar kompak. Ya, kita sambil ngaji malam hari ini ya. Liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Yuk, silakan. لينفق ذو سعة من سعته. Wa man qudira, saya ulang ya. Wa man qudira alaihi rizquhu. Ya, bersama-sama. ومن ومن قدر قدر عليه عليه رزقه Fal yunfik mimma atahu Allah. Ya, فلينفق مما مما آتاه آتاه الله الله. la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Yo, لا يكلف الله نفسا إلا ما ما آتاها آتاها. saya ja'alullahu ba'da usri yusra. ويجعل يجعل الله Allah بعد بعد عسر عسر يسرا. coba ini Pak Sarif sendiri Pak, baca Pak. Yuk, silahkan, monggo. بسم الله الرحمن الرحيم. لينفق ذو سعة
من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarif ya. Nah, Bapak Ibu kawan-kawan sekali lagi ya. Jadi di awal ayat ini menyinggung dua golongan. Golongan yang pertama ini golongan orang-orang yang mampu berikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan golongan yang kedua orang yang sedang disempitkan rezekinya, orang yang sedang punya keinginan, orang yang sedang punya hajat, orang yang ingin doanya dikabul oleh Allah, orang yang ingin segera dilunaskan amanahnya oleh Allah. Untuk apa? Tidaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Sekali lagi sesuai dengan kemampuan, ya. Nah, tidak terkait dengan besar kecilnya, tetapi bagaimana kemudian kita merespon ayat ini, gitu loh. Jadi kita sudah membaca, kemudian sudah belajar, dan kemudian kita respon. Bagaimana cara kita merespon ayat ini? Ya ini adalah bentuk kemudian kita mengamalkan tadi. Bagaimana mengamalkannya? Ya kita ikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di buku Manukuran Bisa Kaya, teman-teman nanti juga bisa ketemu dengan ayat ini, ya, bahwasanya terkait dengan persoalan apapun bisa diselesaikan kalau kita kemudian manut dengan ayat ini. Kuncinya, kalau kita mau praktek, Bapak Ibu teman-teman semuanya, kuncinya adalah yakin. Kalau kita nggak yakin, ya nggak bisa. Ya, maka kuncinya harus yakin. Yakin bahwasanya Allah nggak mungkin ingkar janji. Yakin bahwasanya apa yang disampaikan dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun. Yakin bahwasanya kalau kita kemudian manut, nurut, ngikuti apa itu Al-Quran, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih di dalam hati kita. Cuma selama ini apakah kemudian kita nurut, apakah kemudian kita nurut, itu yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Ya, kita akan lanjut. Jadi meraih keberkahan dalam keluarga ini adalah salah satu bentuk bagaimana kemudian tujuan dari kekayaan kita. Ya tentunya kita ingin mendapatkan keberkahan di dalam keluarga kita. Anak-anak yang soleh dan solihah, keluarga yang harmonis, pasangan yang bahagia, tetangga yang saling support, kawan-kawan yang saling mendukung, yang saling mendoakan antara satu dengan yang lainnya. Maka insya Allah ketika ini semua sudah kita rasakan, maka itu adalah tanda-tanda kita sudah diberikan kesuksesan, kekayaan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu bahagia di dunia ataupun di akhirat. Insya Allah demikian dari kita malam hari ini, Bapak Ibu kawan sekalian. Nanti kita akan sambung dengan diskusi dan sharing. Mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin yakin akan ayat-ayat perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga makin yakin bahwasanya pertolongan Allah itu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu katsir pada Ustadz Udin yang telah menyampaikan materi bedah buku dalam pertemuan kita malam hari ini ya. Eh, Luar biasa kita menerangkan apa yang beliau sampaikan, kembali menggugah kita, kembali mengingatkan kita ya untuk terus menyempurnakan atas ikhtiar-ikhtiar yang langitan yang harus menjadi amalan kita ya, dengan harapan nantinya semakin menguatkan tekad kita ya, baik dalam rangka ikhtiar duniawi ataupun ikhtiar ukhrawi
yang nantinya akan diberi kemudahan Allah untuk bisa menjalankannya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita selanjutnya akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sharing diskusi ya. Untuk itu kepada Bapak Ibu yang berkenan ingin menyampaikan sharing diskusinya, kami persilahkan bisa melalui room chat ataupun nanti dengan langsung ya, langsung tapi dengan memberikan tanda tangan ya, send agar mudah kami aturkan. Baik, ini langsung dari Pak Muhammad Syarifuddin, ini sudah resign. Silakan Pak Syarif, ada yang disaringkan, dibuka mic-nya. Silakan monggo. Terima kasih Pak Guswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua pertanyaan Ustadz, kemudian apa namanya sharing. Yang pertama pertanyaannya terkait dengan berkah. Bagaimana agar rezeki yang kita peroleh itu menjadi berkah Ustadz? Selanjutnya yang kedua, apa ciri-ciri kalau rezeki itu dikatakan berkah? Dan yang ketiga Ustadz, saya sering saya sering begini Ustadz. Saya ada uang 200 atau 300 yang sudah saya niatkan untuk membayar amanah kepada seseorang tersebut. Saya sudah janji hari besok akan saya bayarkan. Tapi belum sampai hari besok itu ada seseorang yang lebih membutuhkan uang itu, Ustaz. Saya katakan saja ini adik kandung saya, kebetulan beliau seorang janda ditinggal mati suaminya, menafkahi 3 anak. Kalau cerita anak saya, adik saya menangis, Ustaz. Betul-betul ekonominya terjepit begitu. Harapannya hanya minta artinya hanya mengharapkan uluran tangan seseorang begitu. Makanya itu tadi saya sampaikan apa yang saya lakukan apakah ini sudah benar betul menurut agama atau tidak. Padahal saya sudah janji kepada seseorang uang 300.000 akan saya bayarkan amanah, tetapi ada adik saya itu yang sering sekali membutuhkan itu. Akhirnya saya kasihkan adik saya dan kebetulan besok saya ketemu dengan orang yang sudah saya janji, saya sampaikan saya permohon maaf, uang belum saya kasihkan, tapi karena ada kepentingan hal yang seperti lain. Kebetulan orang-orang itu yang sudah saya janjikan itu alhamdulillah juga tidak marah Ustaz. Oh ya enggak apa-apa, ada masalah. Berarti belum rezeki saya seperti itu. Jadi sekali lagi saya mohon pada Ustaz apa yang saya lakukan itu bagaimana menurut agama. Sementara saya sudah janji tapi sisi lain ada yang betul-betul membutuhkan sekali begitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama terkait dengan berkah ya. Bagaimana agar rezeki kita itu berkah ya. Maka tadi sudah kami sampaikan bahwasanya cara memperolehnya ini harus dengan cara yang benar. Cara menyalurkannya atau cara menggunakannya ini harus benar. Maka itu adalah tanda bahwa rezeki kita itu berkah. Ya akan menjadi berkah dengan cara seperti itu. Maka betul-betul kemudian kita jaga nih agar apa yang kita peroleh itu dengan cara yang benar dan apa yang kita sampaikan atau kita salurkan dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan rezeki berkah, cirinya seperti apa? Kalau kita punya rezeki kemudian bisa dikatakan ini berkah itu seperti apa? Berkah itu tidak terkait dengan jumlah. Artinya, ada yang jumlahnya banyak cukup, tapi ada juga jumlahnya sedikit tapi cukup. Itu berkah. Jadi jumlah sedikit cukup, banyak juga cukup. Itu berkah. Karena tidak terkait dengan jumlah. Yang kedua, rezeki kita itu membawa pada kebaikan. Jadi dari rezeki kita itu akan mengantarkan kita itu pada kebaikan-kebaikan yang lain. Bukan justru pada kemaksiatan. Itu tandanya rezeki itu berkah. Dan itu biasanya
akan kita rasakan ketika kita dapatkan rezeki itu juga dengan cara yang benar. Nah, kemudian dengan wasilah rezeki tadi, itu akan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin yakin betul, makin percaya betul bahwasanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu yang memang mengatur segalanya. La raiba, tidak ada keraguan di dalamnya. Lalu yang ketiga, terkait dengan janji. Maka janji ini harus ditepati, ya. Janji ini harus ditepati. Maka kalau kita tidak bisa menepati, ya jangan pernah berjanji. Maka sering kami sampaikan kepada teman-teman yang sedang ditagih, yang sedang diteror, yang sedang ditekan, yang sedang diintimidasi oleh penagih hutang, jangan pernah memberikan tenggat waktu, ya. Jangan pernah berjanji terkait dengan waktu. Oke, minggu depan saya bayar. Oke, bulan depan saya bayar. Jangan, ya. Tetapi sampaikan secepatnya. Ya, secepatnya. Artinya kita tidak memberikan janji bulan depan, minggu depan ataupun bulan depan, tidak, ya. Tetapi dengan cara tadi secepatnya. Kalau tetap ditekan terus, ya sudah sampaikan. Pokoknya kita tidak bisa memberikan janji waktu. Kenapa? Karena kita tidak mengerti kapan uh, Allah berikan kelonggaran kita untuk membayar. Nah, terkait dengan kasuistis tadi, maka sering kami sampaikan, siapapun yang berjanji, itu gini janji itu. Satu, kita janji kemudian eh, satu hari sebelum hari H atau jauh-jauh sebelum eh, tanggal janji itu, kita sudah menghubungi orangnya terkait dengan ketidakhadiran atau terkait dengan ketidakjadian eh, terhadap janji, janji tersebut, maka ini masih bisa dipercaya apa yang jadi omongan kita. Atau yang kedua, di hari H, di hari H tapi tetap sebelum jamnya. Jadi misalnya kalau saya sering gambarkan begini, misalnya ada orang janjian hari Rabu jam 10. Kalau misalnya hari Selasa dia sampaikan, mohon maaf besok saya tidak jadi uh, ketemu, saya tidak jadi ke rumahmu. Kenapa? Karena saya ada acara lain di hari Selasanya. Ini termasuk orang-orang masih bisa dipercaya. Atau di hari Selasa, tapi pagi hari sampaikan bahwa mohon maaf hari ini ada acara mendadak, tidak jadi apa namanya silaturahmi. Nah, yang parahnya itu adalah sudah kelewat waktunya, enggak ngasih tahu kalau enggak jadi hadir. Bahkan sampai berhari-hari tidak pernah ngasih kabar bahwa kemarin tidak jadi hadir. Ya, ini termasuk catatan bagi saya, ya. Termasuk catatan untuk kita semuanya. Maka tadi kalau kemudian kasusnya tadi, Pak Sarif bisa sampaikan sebelum jatuh temponya. Sampaikan bahwa saya mohon maaf belum bisa memenuhi amanah sesuai dengan yang telah dijanjikan tadi. Insya Allah ini akan jauh lebih menjadi sebuah kepercayaan. Ya. Kenapa? Karena ketika lain waktu Pak Sarif melakukan hal yang sama dan kemudian tidak memenuhi janjinya tadi dan di kesempatan lain kemudian bertemu orangnya yang tadi, itu saya yakin kepercayaannya sudah berbeda, sudah berkurang. Ya, kenapa? Karena sudah kelewat waktunya. Jadi ini tips saja ya untuk kita semuanya, termasuk saya juga, ya kita saling mengingatkan untuk senantiasa berhati-hati dengan janji. Itu insya Allah Pak Sarif ya. Terima kasih Ustaz.
Halo, cek cek cek. Kang Guswi ketiduran apa ya? Assalamualaikum Kang Guswi. Baik, jawaban kasir pada Ustadz Udin untuk materi yang disampaikan. Ya, eh, eh, untuk selanjutnya, monggo. Untuk sharing berikutnya silahkan. Pak Firman, monggo langsung. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya pengen nanya mengenai halnya seperti rezeki itu, apakah memang ada yang menghalangi selain daripada diri kita sendiri? Ya maksudnya mungkin dari perbuatan kita sendiri. Ya contohnya misal ada, saya sering dengar juga yang apa, dari orang yang berbuat dolim begitu. Apakah memang itu eh, ada, dan terus kalau memang ada, cara mengantisipasinya apa mungkin, kalaupun tidak ada juga, mohon penjelasannya begitu Pak Ustaz. Mengenai hal yang menghambat rezeki itu mungkin ada dari misal dari yang jolim begitu, minta ke usaha kita, apa memang selain dari perbuatan kita sendiri begitu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Silahkan Ustadz. Dibuka dulu Ustadz, mic-nya Ustadz. Ya, terkait dengan rezeki, memang ada penghalangnya. Yang pertama dari kita sendiri, ya, yaitu memang terkait dengan dosa-dosa kita, terkait dengan langkah-langkah kita dan sebagainya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan tadi adalah terkait dengan orang lain. Apakah ada? Ya ada. Ya, ada orang lain memang sengaja menghalangi rezeki kita. Itu ada. Nah, itu bagaimana cara kemudian terbebas darinya? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini nanti mungkin di tahun depan, insya Allah kita akan jadwalkan, kita bisa undang kembali Ustadz Amir Kuswi ya, untuk menyampaikan lebih detail yang terkait dengan halangan-halangan yang memang ini disengaja oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tadi, oleh orang-orang memang dengan sengaja ingin menghalangi rezeki seseorang. Misalnya jodohnya dihalang itu juga bisa ya, lewat faktor ketiga. Nanti insya Allah akan tahun depan ya kita akan jadwalkan secara khusus nanti untuk bisa sharing dan diskusi dengan Ustadz Amir ya, praktisi secara langsung yang terkait dengan hal-hal seperti itu Pak Firman ya. Tunggu saja, insya Allah nanti kita akan jadwalkan di tahun 2025 agar lebih detailnya. Nanti kalau saya jelasin takut salah ya, seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya ada, ya ada. Seperti itu ya. Ya, terima kasih banyak Pak Ustaz. Yes, ya. Tunggu 1 tahun lagi Pak Firman. Kan janjinya Ustadz Iya, kan tadi insya Allah. 2025, sekarang baru 2004, berarti 1 tahun lagi. Siap. Insya Allah nanti kita agendakan Pak Firman ya. Insya Allah kita akan hadirkan sesuatu nanti akan menjelaskan tentang bagaimana kemudian ya akibatnya ada orang-orang yang mungkin tidak senang dengan apa yang kita jalankan dan berupaya ya baik secara langsung ataupun tidak langsung ya pengaruhi agar usaha kita tidak berjalan ya ini menjadi satu hal yang juga harus kita perhatikan. Soalnya nanti kita agendakan. Baik, kita lanjut sharing berikutnya ini dari chat ya dari Pak Yatino. Ya, saya bacakan. Assalamualaikum, Kang mau tanya, manakah yang lebih bagus pahalanya antara santuni anak yatim sama bikin Jumat
berkah dengan membagikan nasi kotak? Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini Pak Yasino ya. Di hari Jumat itu seringkali orang nyebutnya sebagai Jumat berkah ya, karena memang barokahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan hari Jumat itu memang hari yang spesial beda dengan hari-hari yang lain. Termasuk ketika kita bersedekah, berinfak di hari Jumat itu nilainya berbeda dengan di hari yang lain. Artinya kelipatan balasan ataupun pahala dari Allah itu berbeda. Nah, kegiatannya apa saja kan begitu. Ya, kegiatannya ketika kita berinfak, bersedekah itu macam-macam. Maka kalau yang sekarang lagi populer, lagi rame, itu orang nyebut kegiatan Jumat Berkah, yaitu dengan memberikan nasi, makanan kepada orang lain, kepada jamaah masjid yang sedang sholat Jumat, atau kepada orang-orang di pinggir jalan, atau siapapun. Ya, seperti itu. Karena memang sudah menjadi aktivitas yang sedang ramai saat ini dan banyak dilakukan oleh masyarakat. Nah, mana yang kemudian baik kan gitu dengan menjalankan kegiatan ini dan juga dengan menyantuni anak yatim. Saya akan sampaikan begini. Dua-duanya sama-sama baik. Dua-duanya sama-sama baik karena sama-sama punya tujuan. Nanti terkait dengan mana yang lebih afdol itu terkait dengan kemanfaatan. Artinya mana yang lebih memberikan manfaat ketika diberikan kepada anak yatim atau kepada masyarakat. Itu nanti Pak Yatin yang bisa ngukur mana nilai kemanfaatannya yang jauh lebih besar. Maka pilih nilai yang kemanfaatannya jauh lebih besar. Kalau misalnya melihat bahwa anak-anak yatim ini memang sangat membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan bantuan kita, justru berarti itu yang lebih afdol. Sampaikan kepada mereka. Dan jangan takut Pak Yatino, ketika program Jumat Berkah kita yang kemudian tadi disampaikan Pak Yatino me, memberikan nasi kepada orang lain, kepada jamaah dan seterusnya, yang kemudian bisa juga dialihkan ke anak yatim. Ini tetap juga nilai Jumat Berkah karena dilakukan di hari Jumat Pak Yatino. Ya tetap nilainya berkah juga. Jadi kegiatan itu tidak harus kemudian Jumat Berkah itu tidak harus dengan nasi tidak ya. Maka kalau dulu di awal-awal termasuk manut Quran juga menjadi bagian dari bagi-bagi nasi di pinggir jalan dulu. Awal-awal manut Quran di waktu masih awal-awal pandemi ya, itu kita juga ikut terjun karena pemainnya belum banyak. Ya. Tapi kalau sekarang hampir setiap masjid itu sudah mengeluarkan nasi gratis atau nasi Jumat berkah. Maka kami manut Quran memilih jalan yang lain, tidak fokus ke itu. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang melakukannya. Nah, termasuk Pak Yatino, ya sudah. Kalau memang di bagian anak yatim tidak ada yang menyentuh dan butuh sentuhan Pak Yatino, maka alihkan ke anak yatim. Tetap bisa dilakukan di hari Jumat tanpa mengurangi faedah dari Jumat berkahnya. Insya Allah demikian Pak Yatino. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Demikian Pak Yatino untuk sharingnya ya. Semoga nanti bisa diamalkan, dipraktekkan ya, dan juga Bapak Ibu semuanya ya. Jadi, saya kira ini menarik ya. Sekarang sedang jadi tren ya, Jumat Berkah gitu ya. Dan tentunya ini adalah amalan yang baik untuk kita semuanya. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara, masih ada waktu untuk sharing, silakan. Ya, baik satu atau dua orang untuk yang ingin sharing kami persilakan, monggo. Oke, ini.
Ini dari Bapak Supri dari Baturanten. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara memperkuat keyakinan kita kepada Allah SWT? Terkadang kita sudah rajin menjalankan sunnah dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, tapi apa yang kita inginkan tidak terpenuhi. Di situ kita jadi down lagi. Dan bagaimana cara kita ikhlas untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim tanpa meragukan, tetapi ikhlas dengan apa yang akan Allah berikan. Mau Ustaz? Oke, Ibu Supriyatin ini bukan Bapak. Oh Ibu ibu, Supri. ibu, maaf, iya. Enggak. Oke, begini Bu Supri ya. Jadi keyakinan itu akan tumbuh manakala kita melihat bukti. Misalnya dulu seringkali waktu kita kecil kan diajarkan bagaimana sih kita itu meyakini bahwa Allah yang memang tidak nampak, tidak kelihatan, itu adalah Tuhan kita semuanya. Saat kita bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saat kita bersyahadat, bahwa aku bersaksi, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Bagaimana kemudian kita meyakinkan itu? Ya, kita kan melihat dengan bukti-bukti. Adanya alam semesta yang Allah ciptakan itu sebagai bukti. Yang kemudian kita makin yakin, oh iya ya, kita ngelihat lalat, oh iya ya, kita ngelihat nyamuk, oh iya ya, Allah, Allah penciptanya. Kita lihat cicak, oh Allah nih penciptanya. Cicak aja dikasih makan. Masa gua kagak sih? Gitu ya. Cicak aja dikasih makan tuh, masa gua kagak sih? Nah, begitu jadi kemudian kita jadi yakin. Nah, jadi satu, kita melihat bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita belajar dari orang-orang yang sudah yakin. Jadi contoh begini, kalau kita mau ke Jakarta, sebagai contoh gini, saya pernah begini. Saya pertama kali naik pesawat itu naik pesawat dari Jogja ke Pekanbaru. Bukan ke Pekanbaru, ke Palembang, mohon maaf ya. Ke Palembang. Naik pesawatnya pun itu pesawat yang belum pernah masuk di pikiran saya. Jadi merek-merek pesawat yang belum terlintas di kepala saya. Lalu kemudian ya udah naik itu. Itu pertama kali ya. Naik, memang masih ada keraguan gitu ya. Masih ada keraguan ini nanti gimana gimana dan sebagainya. Nah, saya kemudian ketemu di samping saya termasuk orang yang setiap minggunya itu naik pesawat itu. Mana pulang pergi dari Palembang ke Jogja. Dia kerja di Palembang, tiap pokoknya akhir pekan dia pulang. Dia udah katanya udah berapa kali naik pesawat, udah berkali-kali. Wah, udah berkali-kali. Nah, dan saya jadi yakin tuh, jadi tenang tuh hati ini. Oh iya ya, ini aja. Ini oh berarti udah akan jadi tenang. Jadi kalau saya nggak cerita pun juga mungkin saya masih deg-degan gitu. Jadi akhirnya jadi tenang. Oh ini aja udah tiap tiap kali sering naik pesawat ini gitu ya. Tiap minggu pasti pulang pergi naik pesawat ini. Jadi kita pun juga akhirnya jadi yakin. Sama kalau kita juga naik bis, kita yakin kepada supirnya, kita yakin kepada yang membawa bis itu bahwa akan sampai pada tujuannya, kita juga akan yakin. Nah, yang ketiga, ya jangan sendirian. Kalau kita sendirian, keyakinan itu akan juga keropos, gitu ya. Karena godaan itu, bisikan-bisikan itu akan selalu datang.
Jangankan di era kita, Bu Supri ya. Di era para sahabat pun ketika sedang bersama dengan Rasulullah yang mereka dalam satu forum, dalam satu kajian bersama dengan Rasulullah itu begitu semangatnya, begitu yakinnya mereka terhadap apa namanya ilmu mereka juga terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi begitu mereka sudah kembali ke daerah, kembali ke mohon maaf ke rumahnya dan jauh dari Rasulullah, ketemu dengan aktivitas harian mereka, mereka pun juga merasakan ada penurunan. Jadi gitu Bu Supri, maka jangan sendirian. Maka salah satu alasan kenapa kita bikin grup challenge itu agar teman-teman tuh nggak sendirian gitu loh. Jadi biar tiap hari itu semangat terus, biar tiap hari itu ketemu teman-teman terus, yang sama-sama ibadah, yang sama-sama doa, ketemu terus gitu. Ngobrol terus sama-sama gitu. Beda dengan yang sendirian. Lalu yang kedua, terkait tadi tujuan hidup. Sudah ngamalin sunnah, nah itu buat apa? Kan begitu. Karena ibadah yang kita lakukan selama ini, itu tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah. Ya, kalau teman-teman mungkin ada yang pernah dengar sedikit ceramahnya Gus Baha, beliau sering menyampaikan bahwa ya kaitannya ibadah dengan rezeki itu bukan kemudian apa ya akan berpengaruh secara signifikan begitu ya. Jadi kenapa? Karena ketika kita fokusnya ibadah untuk rezeki, ketika seseorang ibadah dan tidak mendapatkan rezeki, ya akan berhenti ibadahnya. Itu berarti menandakan bahwa ibadahnya belum karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita sedang menjalankan sunnah. Jadi tidak ada kaitannya. Kalaupun Allah nanti mau kabulkan kita punya doa, Allah mau kabulkan kita punya hajat lewat ibadah, lewat sunnah yang kita kerjakan, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka kita cari ridhonya Allah. Begitu Bu Supri, mudah-mudahan bisa dipahami. Coba kembali ke ini. Tidak perlu kemudian kita nilai sudah berapa kali kita ibadah, sudah berapa kali kita menjalankan sunnah. Ya. Termasuk, mohon maaf, kemarin sering kita ketemu dengan kawan-kawan yang uh, banyak kali mereka itu, apa namanya, tadi sampaikan hajatnya belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, masih punya banyak persoalan ketika kemudian kita sampaikan terkait dengan 7 ikhtiar langit, 7 amalan ikhtiar langit yang harus dijalankan, mereka belum apa-apa langsung jawab, Ustadz, saya sudah ngejalanin ini dari 2 tahun yang lalu. Saya sudah tahajud sudah 2 tahun yang lalu. Mohon maaf ya, ini bagian dari kemudian menghitung dari apa yang sudah dikerjakan. Harapannya teman-teman ya sudah kalau diperintahkan sami'na wa ata'na, jalankan saja. Begitu ya Bu Supri, mudah-mudahan bisa ngejawab dan insya Allah banyak hal yang kemudian bisa dibenahi bersama-sama, saling mendoakan agar semuanya diberikan kelancaran dalam ibadah, ikhtiar dan juga istiqomah. Insya Allah demikian. Ya, terima kasih Ustaz. Demikian Bu Supri, ya. Semoga bisa menjadi memahamkan ya bagi diri kita semuanya ya kan dari proses kita untuk semakin dekat dengan Allah SWT. Ya semoga kita diikhlaskan jadi ibadah kita ikhlas bukan karena memang kita mengharapkan keinginan ya memang kita ibadah karena kita mencari ridha Allah. Insya Allah nanti dengan semakin kita dekat Allah maka Allah akan hadirkan kemudahan untuk kita semuanya. Insya Allah demikian. Baik, ini langsung sharing ke berikutnya ada Ibu Risa Nurdiana ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah sedekah itu harus dengan uang? Bagaimana jika sedang tidak punya uang sementara kita ingin sekali bersedekah? Monggo Ustadz.
Oke, baik. Terima kasih Bu Resa Nurdiana. Pertanyaan yang bagus ya. Sedekah itu tidak harus berupa uang, teman-teman ya. Sedekah itu tidak harus berupa uang. Sedekah dengan tenaga bisa. Teman-teman ngebantu bersihin jalan dan sebagainya. Atau kalau di daerah-daerah tertentu ya, menarik ini. Di daerah-daerah tertentu itu ada orang yang punya duit, punya harta, mereka berwakaf, bersedekah dengan harta mereka yang banyak. Misalnya mau renov masjid ya, mereka ngeluarin uang. Tapi bagi yang nggak punya uang, mereka akan mengeluarkan tenaga untuk ngebangun masjid itu tanpa dibayar. Kenapa? Karena mereka juga ingin dapat pahala jariahnya dari ngebangun masjid tersebut. Gitu ya. Jadi tidak harus dengan uang, tapi dengan tenaga usaha. Kemudian saya pernah cerita ya di Jogja itu ada satu saya lama nggak ketemu dengan beliau. Jadi ada satu kawan yang beliau itu setiap hari Jumat itu memposting dagangan temennya. Jadi kalau hari Jumat beliau beliau itu sedekahnya dengan memposting dagangan temennya. Dia posting. Kalau beli, udah langsung beli ke sana. Karena beliau yang posting aja. Mau beli ya udah langsung ke orangnya. Itu bentuk sedekahnya dia. Minimal dengan mendoakan orang lain. Jadi sedekah dengan doa. Jadi misalnya ada Ibu Wati, nah, kita doakan. Tak, 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 tak. Kemudian Ibu siapa lagi gitu ya. Itu bagian dari sedekah. Insya Allah demikian Bu Resa ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Atau berbagi dengan ilmu bisa juga. Ya, misalnya ada materi-materi dari Al Quran, di-share, dibagikan ke teman-temannya. Nah, itu bermanfaat untuk orang lain. Insya Allah demikian. Banyak cara untuk kita bersedekah, tidak harus dengan uang. Baik, demikian Bu Resa bisa diupayakan ya, diamalkan. Jadi tidak harus uang, insya Allah masih banyak amalan-amalan lain yang bisa dicatatkan sebagai sedekah ya, yang kita tujukan untuk mencari ridha Allah. Baik Bapak Ibu, masih lanjut. Ini ada dari Pak Kasdi Al-Bashiri ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada wirid-wirid tertentu yang dalam Al-Quran atau hadis untuk mempercepat doa terkabul? Monggo Ustaz. Iya, oke. Sebenarnya begini, teman-teman ya. Faktor doa itu cepat terkabul atau tidak. Saya sering 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 sampaikan di kajian-kajian sebelumnya ya. Ini hasil dari apa namanya sebuah kitab ya yang memang pernah kami pelajari lama dulu. Tapi saya lupa lupa kitabnya, mohon maaf ya. Jadi di kitab itu disampaikan bahwa doa kita itu seperti anak panah yang ketika ditarik gitu ya, dilepaskan dari busurnya akan sampai pada tujuan itu ketika satu kualitas dari anak panah itu bagus. Karena kalau anak panahnya kualitasnya nggak bagus, lembek, itu nanti ketika dilemparkan atau lepas dari busur itu, kalau orang Jawa bilang itu apa ya? Eh, jadi mudah tertiup angin, gitu. Jadi tidak bisa set begitu. Dan yang kedua, faktor dari busurnya itu sendiri, karena berpengaruh. Teman-teman nanti yang ahli panan atau yang bermain dengan panan ini akan mengerti. Jadi ada perbedaan. Yang busur biasa dengan yang untuk lomba itu berbeda, ya, berbeda. Nah, ini kaitannya dengan apa? Ini kaitannya dengan kualitas doa kita. Jadi teman-teman kalau doanya itu doa-doa yang baik, itu insya Allah akan menjadi faktor untuk cepat dikabulkannya doa. Maka salah satu doa yang tidak diperbolehkan adalah mendoakan yang jelek-jelek untuk orang lain. Itu tidak boleh. Itu tidak akan dijabah oleh Allah SWT. Maka kalau doa itu yang baik-baik untuk orang lain. Termasuk untuk dirinya sendiri. Jadi doanya yang
baik-baik. Jadi kaitannya dengan kualitas doa. Dengan kualitas yang mendoakan atau kualitas orang yang berdoa, mohon maaf. Jadi kalau kita doa ingin cepat dikabulkan oleh Allah, maka jaga diri kita, pakaian kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ucapan kita, pendengaran kita, hati kita, pakaian kita diupayakan agar terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian begitu anak panah dilepas, barangkali seolah-olah sudah diperhitungkan bahwa nanti akan tepat sasaran, ternyata tanpa kelihatan di antara kita dan juga pada antara pemanah tadi dengan tujuan itu ada kaca putih bening yang tidak kelihatan. Begitu dilepaskan, ternyata tidak kena sasaran, mental. Kenapa? Ada penghalangnya. Nah, penghalang itu adalah dosa-dosa yang sering kita lakukan, maksiat yang sering kita kerjakan. Jadi itu yang mempercepat doa kita diijabah oleh Allah adalah bagian-bagian tadi, termasuk diri kita terhindar dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, dosa-dosa kita, kemudian apa yang kita makan, apa yang kita pakai itu harus terhindar dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir doanya itu bagian dari prosedur untuk kita itu merayu Allah Subhanahu wa taala. Karena ya Hanan, ya Manan, ya Rozak, ya Fatah itu bagian dari zikir yang memang untuk merayu Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu yang kemudian tadi kita harus beresi dulu adalah di dalam diri kita. Misalnya demikian, mudah-mudahan bisa ngejawab ya. Ya Allah Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Ini masih ada dua pertanyaan kita sempurnakan sekalian. Ya, dari Bu Sri Ningsih ya. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya untuk sholat tahajud, hajat, dan witir. Kalau waktunya mepet imsyak, boleh nggak Ustaz? Monggo Ustaz. Waktunya mepet imsak. Iya, boleh saja. Insya. Yang penting belum masuk subuh. Yang penting belum adzan subuh. Itu masih diperbolehkan. Misalnya sekarang jam subuh jam 4 ya. Jadi kalau teman-teman sudah jam 4 kurang seperempat masih mulai sholat itu masih diperbolehkan. Silahkan, monggo ya. Karena batasnya adalah adzan subuh. Insya Allah demikian. Baik, Ustaz. Terakhir ini dari Pak Riase, Ibu Riase ya. Assalamualaikum Ustaz. Untuk pertanyaan Pak Firman, kita tunggu jadwalnya. Ya, jadi ada supporternya nih Pak Firman nih. Ya, banyak yang ingin juga nanti dimudahkan usahanya, rezekinya gitu ya. Agar tidak diganggu oleh orang-orang yang mungkin tidak suka dengan apa yang dijalankan. Ya. Ya, mungkin ada tambahan Ustaz sebelum kita tutup Ustaz, monggo. Ya, insya Allah teman-teman Bapak Ibu semuanya ya. Ini kajian kita di akhir tahun 2024 ya. Tentunya kita berharap betul bahwasanya di tahun depan, tahun 2025, kita punya banyak perubahan-perubahan yang jauh lebih baik dan tentunya kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita bisa memanfaatkan pedoman-pedoman yang ada dalam Al-Qur'an sebagai pegangan hidup kita dalam menjalani kehidupan ini yang jauh lebih baik lagi. Insya Allah ya, ke depan kita akan bikin kurikulum yang kemudian teman-teman nanti bisa melihat bagaimana daftar yang teman-teman nanti bisa ikuti, termasuk salah satunya adalah kurikulum untuk tadi materi khusus terkait dengan dunia lain, ya, yang memang kepada ahlinya, kepada pakarnya, ya. Nah, nanti akan jauh lebih mantap lagi pada para praktisi-praktisi yang nanti bisa menyampaikan ilmunya ya, kepada kita semuanya.
Insya Allah demikian. Nanti bisa dilanjut lagi. Silakan, monggo Gus bisa ditutup. Baik, insyaallah kan kasir pada satu den yang telah menyampaikan materi untuk kita semuanya yang luar biasa, bagaimana yang sudah tertulis di buku Manhaj Quran Bisa Kaya, ya, bahwasanya dengan apa yang telah beliau tulis memberikan pemahaman pada kita semuanya bagaimana kita mempraktekkan ya, memudahkan kita untuk berusaha untuk menyempurnakan ikhtiar kita, ikhtiar langit kita, ya, untuk agar kemudian kita semakin dekat dengan Allah SWT dan mengetahui hakikat dari dari bagaimana kita bisa mengadakan rezeki-rezeki yang Allah berikan pada kita semuanya. Ya, Insya Allah ketika kita kembali kepada Al-Quran, ya, sebenarnya ini akhirnya kembali pada jalan Allah dan dari situlah kemudian Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang kita inginkan. Insya Allah ya, Bapak Ibu semuanya kita selalu semangat untuk berikhtiar dalam rangka mencari ridha Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon maaf jika banyak kurang kesalahan. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.